Hari ini kita membahas bebas dari dosa amarah. Kita lihat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Saya akan baca buat kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bagian berikutnya Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemudian Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebetulnya berhamburan ayat tentang marah dilarang memang di dalam Alkitab, karena memang mengandung konsekuensi kemudian risiko yang sangat besar kalau seseorang tidak bisa mengontrol. Karena dikatakan bahwa memang lebih baik sebetulnya kita itu cepat mendengar. Ada orang nggak mau dengar tapi langsung marah-marah. Nggak mau dengar dulu langsung berkata-kata. Lama-lama tidak sesuai dengan kemauannya dia, maka dia akan menjadi seorang yang marah. Padahal nggak perlu marah. Dengar dulu, jadi nggak perlu cepat-cepat untuk marah. Sebab kemarahan kita sebetulnya kadang-kadang setelah kita melakukan baru kita menyesal, kenapa saya tadi terlalu cepat, seperti itu. Harusnya kita menjadi orang yang sabar, karena orang sabar itu sebetulnya dikatakan lebih daripada seorang pahlawan. Padahal pahlawan itu seorang yang hebat ya, karena dia bisa menguasai musuh, dia mampu menang berperang, tapi dia nggak menang terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia pahlawan untuk memusuhi orang lain, untuk menghancurkan orang lain, membunuh orang lain. Tapi dia tidak bisa menjadi pahlawan bagi dirinya, karena dia tidak sabar. Nah, sehingga kalau kita perhatikan banyak orang yang sukses di luar sana, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pegawai, lain sebagainya, pengusaha. Tetapi tidak sukses di dalam relasi. Entah relasi dalam hubungan antara sesama rekan kerja, maupun relasi dengan keluarga kita, bahkan terhadap orang lain. Tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Nah, padahal orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan dibanggakan, tetapi lebih dibanggakan lagi seorang yang sabar. Nah, orang yang menguasai dirinya. Karena orang yang sabar itu ternyata relasinya adalah bagaimana dia menguasai dirinya. Akhirnya apa? Orang yang bisa menguasai itu lebih daripada orang yang bisa menguasai sebuah kota. Pahlawan bisa menguasai sebuah kota, bisa menguasai musuh, tapi dia tidak bisa menguasai apa? Dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Kuncinya kenapa? Ya karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Maka berhentilah marah ya. Marah artinya marah yang tidak perlu, marah yang tidak terkontrol, marah yang tidak penting, marah yang justru membawa kita pada tindakan kejahatan. Ya tinggalkanlah kemarahan itu, karena seringkali orang nggak bisa meninggalkan kemarahan, malah menumpuk diri kemarahan. Satu salah, dicari lagi kesalahan yang lain. Harusnya ditinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Amarah itu adalah suatu tindakan, ada suatu luapan emosi. Bisa melalui perkataan, bisa melalui tindakan, atau perbuatan-perbuatan kita. Ya, karena emosi kita itu tidak terkontrol ya, begitu meluap-luap. Hingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita merugikan diri sendiri. Ingat, kemarahan yang tidak terkontrol, yang tidak dikuasai, itu bahaya. Orang-orang yang cepat marah, nah itu bahaya. Sehingga itu merugikan diri sendiri. Itu juga merugikan orang lain, bahkan menjerumuskan kita, membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau kita tidak kuasai. Maka kita seringkali lihat di televisi ya, ada orang yang menurut cerita dia orang baik-baik, tapi tiba-tiba membunuh karena nggak sabaran, karena emosi. Nah, amarah menyebabkan orang tega menista, melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang lain, menyerang bahkan membunuh orang lain.
Karena amarah telah begitu banyak menimbulkan perselisihan, dikatakan bahwa Allah sangat membenci amarah manusia. Karena memang amarah ternyata dampaknya itu cenderung kalau tidak dikuasai, kalau tidak dengan amarah yang suci, yang benar, yang murni, motivasinya benar, itu cenderung menimbulkan perselisihan, kejahatan, dan bencana. Nah, kalau orang marah yang tidak ada tujuan yang benar, yang murni, tadi dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, Mazmur Yakobus 1 ayat 20, bahkan Efesus 4 ayat 26. Kalau orang tidak bisa menguasai diri, kalau orang tidak bisa mengontrol amarahnya, itu akan menimbulkan kerugian dalam banyak hal. Coba kita perhatikan dalam bagian ini. Ya, amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita rugi karena Tuhan tidak berkenan terhadap kita. Kita jadi tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Padahal orang lain bisa kita kuasai, kota bisa kita kuasai, harta benda, materi bisa kita kuasai. Maka kuncinya adalah berhenti marah, tinggalkan amarah itu, jangan marah. Nah, pertanyaan saya, kita sedang marah dengan siapa sekarang ini? Jadi menurut saya, segera tinggalkan, segera selesaikan. Ya, saya tipe orang yang tidak bisa mendendam, tetapi saya hanya berpikir begini, kalau orang itu melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, yang merugikan suatu lembaga atau merugikan kita secara pribadi, berteman makan masih bisa. Tapi kalau untuk hal-hal yang serius, kita udah nggak bisa lagi. Artinya kita marah memang, tapi tidak mendendam, tidak membuat kejahatan. Kalau misalnya ngajak makan bakso, ya nggak apa-apa. Tapi bukan kita menjadi orang munafik, ya kita tahu kesalahan dia. Kita hanya tahu bahwa ada porsinya. Kita marah, jangan sampai mencelakakan orang lain, jangan sampai kita berbuat jahat terhadap orang lain. Kita tidak perlu membalas kejahatan orang itu. Hanya kita ya menjadi orang yang bijaksana, ya jangan dong berkawan, jangan dong bekerja sama dengan orang yang kita tahu orang itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi kita tidak perlu menyimpan suatu kebencian di dalam hati kita sehingga menimbulkan suatu kemarahan yang berkepanjangan, yang itu sebetulnya merugikan diri kita sendiri. Yang pertama, waktu kita marah, lebih kepada mendendam ya, kita nggak meluapkan emosi apa-apa, nggak melakukan tindakan, itu rugi kita sendiri. Orang itu biasa aja, dia nggak tahu kesalahan dia. Nah, waktu kita marah, ya kalau tidak terkontrol, itu juga bahaya. Tapi memang saya kira kita perlu dalam kondisi tertentu memang marah dalam arti karena suatu motivasi yang benar. Karena kita ingin menegur kesalahan, setelah itu berhenti, itu urusan orang itu, supaya orang itu belajar dan hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ayat Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ingat ya, kalau kita marah, yang pertama, jangan sampai kita berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Artinya jangan mencelakakan orang lain, jangan menimbulkan kata-kata yang tidak pantas. Istilahnya, ya kita tahulah, nggak usah diajarin lagi karena kita semua udah dewasa, apa sih kata-kata yang tidak pantas, yang memaki, kata-kata yang ya tidak senonoh terhadap orang lain, yang cenderung menjatuhkan harkat, martabat, atau harga diri orang lain. Ya kita tidak boleh menggunakan kalimat seperti itu. Ya meskipun kita terus belajar, bertanding, menghadapi bagaimana kita juga menekan ketika kita berhadapan dengan menekan diri kita ketika kita berhadapan dengan kondisi itu. Kemudian jangan sampai matahari terbenam, artinya segera selesaikan, jangan tunggu waktu. Karena nanti kalau kita tunggu waktu, pikiran ini terus kerja. Bagaimana menjadi orang yang kemudian marah dan membalas atau melakukan tindakan. Kalau nggak cepat kita hentikan. Kalau nggak pikiran ini kerja,
hati ini terus panas, maka kita harus segera meredakan diri kita. Maka kalau kita rapat ya, kalau kita jengkel dengan orang lain, misalnya orang itu menyerang kita di rapat, atau orang itu tidak sependapat dengan kita, kemudian secara arogan dia berkata-kata, lalu menyindir atau terang-terangan menyerang, disarankan waktu kita rapat itu pas kita panas hati ya segera minum air katanya, supaya reda. Ya kalau dalam keluarga kita sedang emosi, suami istri cekcok, ya satu segera untuk berhenti atau menghindar dulu sementara waktu. Supaya apa? Supaya nggak terjadi makin gesekan-gesekan, makin panas. Ya dalam hubungan berpacaran juga seperti itu kan, dalam hubungan berteman juga seperti itu. Ketika dia mulai meninggi, ya harus ada satu orang yang memang mau rugi untuk menurunkan emosinya. Memang nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi kita sama-sama belajar. Karena lebih baik kita rugi sedikit daripada kita rugi banyak. Artinya lebih baik kita memadamkan api. Kita rugilah tenaga karena kita harus siram dengan air. Tetapi daripada satu rumah kebakaran. Jadi mereda amarah itu memang harus ada orang yang rugi di sana, harus ada orang yang rela merendahkan diri dengan sabar. Maka Alkitab berkata, jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai matahari itu terbenam. Karena memang sebaiknya kalau bisa segera ya segera kita selesaikan. Mengapa tidak boleh menjadi pemarah? Ya tadi, marah yang tidak terkontrol akan menimbulkan kejahatan. Marah yang tidak terkontrol akan merusak kesaksian kekristenan kita. Ada satu kisah yang menarik yang saya baca bahwa ada seorang istri datang kepada pendeta, "Pak, saya ingin sekali suami saya ini rajin ke gereja, dia ikut kegiatan-kegiatan di gereja." Nah, mendengar penyampaian daripada seorang ibu ini, maka pendeta segera datang berkunjung ke rumah keluarga ini, bertemu dengan sang bapak. "Bapak, ya ada kerinduan dari istri Bapak supaya Bapak bisa bersama-sama dengan istri datang ke gereja, melayani Tuhan." Apa kata-kata dari bapak itu? Dia berkata, "Kalau menjadi orang Kristen, menjadi orang pemarah, ya ngapain saya datang ke gereja? Itu sama saja, saya di luar sini juga malah banyak orang yang lebih baik daripada orang Kristen." Dia lihat istrinya selalu marah-marah, hal-hal kecil marah-marah, jadi dia rasa istrinya ini nggak menjadi kesaksian bagi dia. Nah, sisi lain istrinya mau supaya suaminya datang ke gereja kan, tapi istrinya sendiri tidak menjadi kesaksian bagi suaminya. Dia tidak menjadi berkat. Nah, waktu dia mau ajak suaminya ke gereja, suaminya berkata, "Ya ngapain saya ke gereja kalau hasil daripada gereja seperti itu?" Artinya apa? Karena perbuatan daripada sang istri merusak kesaksian kekristenannya. Harusnya dia menjadi saksi bagi suaminya, bagaimana mewujudkan kesaksian hidup yang benar. Nah, kalau nggak ada kesaksian kita sama saja dengan dunia ini ya, orang berkata ya sama aja kok, jadi Kristen nggak Kristen. Nah, lalu mendengar apa yang disampaikan oleh sang suami, maka pendeta itu berkata kepada istrinya, sebetulnya suami mau ke gereja, hanya ibu tidak menjadi kesaksian karena ibu selalu marah-marah, hal-hal kecil menjadi marah. Jadi suami merasa tidak penting untuk pergi ke gereja karena tidak ada kesaksian, tidak ada bukti daripada teladan hidup ibu ini sebagai orang Kristen. Singkat cerita, suatu hari suami ini menjatuhkan satu barang berharga di rumah, vas bunga yang sangat berharga. Nah, lalu waktu menjatuhkan, maka segera keluar istri. Nah, suami itu udah ketakutan, tangannya sudah dia arahkan ke bawah seperti ini. Nah, lalu dia ya sudah berserah diri mau dimarahin oleh istrinya. Ya ternyata istrinya dari pojok sana melihat dengan senyum. Dia melihat dengan senyum, dia tidak marah. Lalu sang suami berkata, "Kenapa kamu nggak marah? Padahal ini kan barang yang berharga yang saya jatuhkan." Maka sang istri dengan senyum berkata, "Ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, kesalahan besar.
kesalahan kecil. Ya, saya belajar bahwa dari semua kesalahan itu kita belajar untuk mengampuni, memaafkan, sabar terhadap situasi itu. Wah, suami ini melihat suatu perubahan yang drastis ya daripada sang istri. Jadi waktu dia melihat sang istri ini berubah, ya maka dia mau tertarik untuk ke gereja. Saya pikir ini suatu cerita yang sangat menarik bahwa terkadang ya, orang itu bukan nggak salut dengan kehebatan-kehebatan kita. Orang bukan nggak terkesima dengan apa-apa yang kita miliki. Tetapi yang menjadi penghalang adalah tabiat-tabiat kita, karakter kita, bahkan teladan hidup kita. Ya, maka saya selalu berkata seperti ini. Seringkali kita 1000 bahasa yang indah tanpa tindakan nyata satupun, itu nggak ada artinya bagi orang. Ya, maka kerohanian kita pun, mau semalam suntuk kita berdoa, jongkok-jongkok, bersaat teduh, baca firman, tapi nggak ada kehidupan nyata, orang ketawa aja lihat kita. Ya, maka kesaksian hidup harus diwarnai dengan tindakan nyata. Perbuatan-perbuatan nyata kita itu harus kita warnai di dalam kehidupan kita hari-hari yang kita jalani ini. Ternyata bukan hanya di luar sana, tetapi juga di rumah kita. Saya belajar bahwa ya memang ya kita semua belajar, nggak gampang. Kalau kita ngomong pada orang gampang kok. Tapi kalau kita udah berhadapan dengan situasi, orang di sekitar kita nggak gampang loh. Nggak semudah kita ngomong seperti ini. Di jalan aja kita nggak sabar terhadap orang yang nyerobot kita, nyenggol kita, kemudian mendahului kita, nyerempet kita. Belum diserempet aja di lampu merah aja kita nggak sabar kan. Orang lagi ngantri kita pengen supaya dia cepat langsung menerobos lampu merah. Nah, artinya bahwa kesaksian hidup kita harus kita cerminkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan juga di dalam kehidupan keluarga kita. Karena marah yang tidak terkontrol akan merugikan diri sendiri. Kadang-kadang orang baru sadar ya, setelah melakukan. Baru nyesel, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Dan itu seringkali terjadi pada kita. Dan itu merusak reputasi kita, nama baik kita, bahkan masa depan kita. Jadi orang yang marah itu merusak masa depannya. Maka cara mengontrol amarah adalah ya sabar. Kalau orang memancing kemarahan kita, kalau kondisi itu membuat kita marah, belajar sabar. Kita menghindari, atau kita minum air, kita tenangkan diri, kita jangan merespon dengan marah. Kemudian jangan sampai matahari terbenam. Ya kalau bisa hadapi dengan senyum ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya kuasai tangan, hati, pikiran kita. Ya karena seringkali orang kalau nggak cepat dari tangannya, cepat keluar dari mulutnya. Kalau nggak otaknya bekerja terus, nggak tahan kan? Nah, jadi segera kita menguasai diri, tangan kita, ya kaki kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, segera kita kuasai. Waktu kita sudah melakukan itu, ya kita tenang. Maka kita segera pergi dari tempat itu. Kalau itu memang tempat di mana kita sedang membuat marah. Kalau kita memang sudah melakukan terhadap orang, kita marah, ya selesaikan, minta maaf. Jangan membuat kondisi berkepanjangan. Besok begitu lagi isunya, besok begitu lagi. Bayangkan di keluarga ya, kalau nggak diselesaikan hari ini, oh itu bisa berkepanjangan sampai sore nanti, sampai malam nanti, sampai besok lagi, sampai berhari-hari tuh, ya kan? Berhari-hari. Nah, kalau sama suami istri, wah bisa nggak dibikin kopi tuh suami kan? Atau istri bisa tidak disapa istri oleh suaminya kalau nggak segera diselesaikan. Memang kuncinya harus diselesaikan. Ya kapan kita harus membenci orang lain, marah kepada orang lain? Karena dunia ini berputar dan kita hidup dalam lingkaran yang terus-menerus akan sama, mungkin akan bertemu. Apalagi kalau di keluarga ya pasti bertemu. Jadi jangan melakukan kejahatan. Jangan membalas, apalagi kita berupaya untuk menghancurkan, menyakiti orang itu. Jadi ada dua jenis marah yang harus kita juga perhatikan. Memang marah atau amarah itu tidak mutlak ya, tidak mutlak dilarang.
Karena ada dua jenis ini. Yang pertama ada marah yang jenisnya kudus. Yesus marah di bait Allah waktu dia mengobrak-abrik penjual-penjual uh, burung di bait Allah, dan juga penjual-penjual di pelataran bait Allah itu mereka sudah menggunakan bait Allah tidak wajar untuk berdagang. Bahkan para imam juga sudah menggunakan dengan tidak wajar. Mereka menjual domba-domba seenak mereka. Nah, Yesus merasa bait Allah itu sudah diselewengkan, jadi dia marah di bait Allah. Nah, kalau kita marah karena kita berpikiran benar, karena keadilan, ya kita melihat misalnya korupsi merajalela. Ya nggak boleh dong kita tenang-tenang aja. Kita harus marah karena ketidakadilan itu, karena korupsi itu. Di kantor kita ada orang korupsi, nggak mungkin kita salamin dia ya, selamat ya Anda berhasil dari korupsi. Nggak mungkin kan? Tapi kita marah karena dia berbuat jahat, merugikan perusahaan. Kalau misalnya dia korupsi, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Bagaimana perusahaan bisa maju? Bagaimana nanti karyawan yang lain kalau bangkrut? Selain daripada bosnya rugi, ya karyawan menjadi tidak bisa bekerja. Artinya seperti bait Allah. Kalau bait Allah sudah dicemarkan, bagaimana orang bisa beribadah dengan tenang terhadap Allah? Karena bait Allah ini merupakan representasi daripada kehadiran Allah, di mana Allah harus disembah. Ya, bait Allah aja tidak bisa orang hargai, apalagi tempat lain. Nah, Yesus membersihkan bait Allah itu. Karena orang-orang di sini sudah berlaku tidak wajar terhadap bait Allah. Nah, misalnya kalau di keluarga, istri melakukan suatu kesalahan yang fatal ya, atau suami melakukan kesalahan yang fatal, selingkuh misalnya, ya memang harus marah. Nggak mungkin selamat ya Anda berhasil menjadi seorang yang berselingkuh, segera berselingkuh lagi. Nggak mungkin seperti itu. Ya marah karena ini satu kesalahan, ini sesuatu yang dosa, ini sesuatu yang tidak benar. Misalnya ada orang memukul orang lain, semena-mena. Nah, kita juga harus marah. Marah bukan berarti kita harus memukul juga, tapi marah dia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya memang kemarahan kita harus kita luapkan juga dengan cara ya kita harus memberi nasihat, kita harus memberi teguran, kita harus memberi disiplin. Nah, di rumah kita marah terhadap anak kita kalau melakukan suatu kesalahan yang serius. Nah, sehingga ada seorang yang mengajarkan kalau kita marah ya jangan sambil cengengesan atau ketawa ya. Tapi kalau marah ya marah dengan serius. Ya karena kita tahu itu yang sesuatu yang serius. Nah, sehingga saya kalau di gereja ada hal-hal yang menurut saya bisa saya tolerir, ya saya tidak akan marah. Dalam konteks ya marah sampai saya memang harus bicara. Tapi kalau saya sudah bicara, memang itu sudah kelewatan. Dan saya sudah tahu orangnya bagaimana. Tapi kalau kita baru tahu, baru kenal, nggak mungkin tiba-tiba kita marah. Nah, tapi kalau kita sudah ngerti orang ini bagaimana, ya memang arahnya berbahaya bagi satu gereja, ya kita memang harus marah. Ya, memang marah yang benar, marah yang terukur, marah yang murni, marah yang suci itu diperlukan. Ya, hanya orang-orang sering kali berkata, "Jangan marah-marah dong, Pak," katanya. "Harus sukacita." Ya, memang ada saatnya kita harus sukacita ya, tapi ada saatnya memang kita harus marah. Seperti Musa misalnya marah kepada orang Israel. Tuhan berkata, mereka harus pungut mana setiap hari, tetapi sejumlah yang berlaku. Nah, kemudian menjelang hari Sabat, Jumatnya mereka harus mengambil 2 kali lipat, karena hari Sabat itu kan nggak boleh kerja, nggak boleh ngambil lagi mana. Jadi yang hari Jumat itu 2 kali lipat untuk yang hari Sabatnya. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Setiap hari 2 kali lipat, ya kadang 3 kali lipat. Ya Musa marah dan Tuhan marah. Akhirnya apa? Yang lebih ini, yang 2 kali lipat ini jadi busuk kan? Ya kadang-kadang memang harus didisiplin orang yang melakukan satu kesalahan-kesalahan dan orang-orang yang cenderung serakah seperti itu. Nah, jadi dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam ruang lingkup masyarakat, ada saat-saatnya memang kita harus marah dengan tegas.
Ya karena marah kesucian daripada Tuhan, itu marah yang suci. Jadi marah tidak mutlak, tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang dosa tidak boleh. Tapi yang benar boleh. Nah, yang benar pun harus terukur. Jangan mentang-mentang benar, kemudian kita tidak terukur, memaki orang misalnya, melecehkan orang, memukul orang, itu juga nggak benar. Lalu marah yang berikutnya tidak kudus. Seperti Kain misalnya marah karena apa? Persembahan Habel adiknya itu diterima oleh Tuhan. Dia marah, kenapa punya saya nggak diterima? Akhirnya yang dibunuh oleh dia Habel, dibunuh oleh Kain karena dia marah. Kemudian Petrus marah waktu Yesus ditangkap di Getsemani kan? Masih ingat ceritanya? Waktu dia menetak atau memotong telinga seseorang dengan pedang. Tuhan Yesus berkata, ya sarungkan pedangmu. Siapa yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Lalu Nabi Yunus itu marah. Ini marah seorang nabi, marah seorang pendeta ini kadang-kadang aneh-aneh juga ya. Yunus ini marah karena apa? Karena orang Nineveh itu bertobat. Padahal dia diutus ke Nineveh itu untuk mempertobatkan. Tapi kenapa dia marah? Ya karena bagi Yunus orang Nineveh ini nggak layak ditobatkan. Layaknya mereka binasa. Karena bangsa ini adalah bangsa yang bengis, bangsa yang jahat, yang menghabisi orang-orang Israel. Dan perbuatan mereka jahat sekali. Mereka menguliti orang-orang hidup-hidup. Udah itu mereka lumuri dengan garam, menurut sejarah seperti itu. Bayangkan udah dikuliti seperti tahu kodok ya. Nah, dikuliti lalu dilumuri dengan garam, itu penyiksaan luar biasa. Nah, maka Yunus nggak mau diutus ke Nineveh. Bagi kita manusia wajar dia nggak mau ke sana. Orang Nineveh jahat sekali. Nah, tapi bagi Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan orang Nineveh supaya mereka bertobat. Jadi kadang-kadang agenda Tuhan ini seringkali berlawanan dengan agenda kita ya. Kadang-kadang kita mau supaya orang itu segera hancur, segera binasa, segera selesai. Maka kadang-kadang kita ingin musuh kita apa? Musuh kita itu mengalami suatu musibah, celaka, tapi ternyata ingat juga loh, Tuhan dalam kedaulatannya ingin orang itu diselamatkan. Jadi jangan jangan buru-buru memaksa atau berdoa pada Tuhan supaya Tuhan itu memukul, menghajar orang-orang yang tidak kita sukai. Maka kitalah yang perlu belajar bagaimana mengasihi orang lain. Langkah mengontrol amarah, ini bagian yang terakhir. Ya kita harus bertekad untuk menguasai. Kita harus bertekad untuk menang, membuang sifat yang tidak baik ini. Ya kalau kita tahu bahwa kita seorang pemarah, kita harus bertekad menguasai, menang, dan membuang sifat itu yang tidak benar itu. Jadi kita nggak bisa membenarkan diri, kan ada orang bilang gini, Pak, saya memang dari dulu Pak, keluarga kami kalau ngomongnya kenceng-kenceng Pak. Sepertinya marah, tapi nggak marah. Kami memang tukang pemarah dari keluarga ini. Ada orang juga bilang begitu kan. Suku kami memang begini Pak. Nah, kita juga harus menghadapi belajar bagaimana kita menghadapi orang lain. Kita juga harus belajar, jangan menang-menang sendiri dong. Kalau misalnya sekitar kita nggak seperti kita, ya kita harus bisa menjadi sama seperti orang lain. Bagi kita nggak marah. Tapi bagi orang kalau nada sudah tinggi, itu marah. Nah, sama di keluarga kami. Mama saya itu orang yang paling lembut suaranya dan ngomongnya nggak teriak-teriak. Kalau kita ngomong kencang, bagi dia itu marah. Kamu suaranya jangan kencang-kencang katanya. Ya, saya bilang memang begini. Ya bagi dia bukan begitu. Ya maka saya belajar adalah gini. Kita nggak bisa membenarkan, oh saya dari suku ini Pak. Kami memang begini ngomongnya, kasar seperti ini. Ya nggak bisa. Ya justru kamu yang kasar harus belajar untuk tidak kasar. Ya kita harus bertobat di masing-masing apa yang menurut kita perlu. Jadi kita tidak membenarkan. Ya kalau kita marah ya kita harus bertobat. Ada orang tipenya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah.
Nah, kita harus bertobat karena itu merugikan diri kita sendiri. Orang nggak akan respect, ya, kalau itu marah yang tidak benar. Ya, kita kemudian harus meminta pengampunan daripada Tuhan bila selama ini kita hidup dalam dosa kemarahan. Artinya sedikit-sedikit marah, ini marah, itu marah. Jadi berarti kita yang nggak beres. Tapi kalau kita marah karena satu hal yang penting, nah berarti kita orang yang bermotivasi benar dalam marah. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, itu marah, nggak perlu marah, jadi marah, ya kita nggak beres. Artinya kita harus menyelesaikan diri, kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Karena orang yang meminta ampun, ya Tuhan akan mengampuni. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang terakhir, kita harus belajar menjadi orang yang lembut dan sabar setiap kali menghadapi sesuatu yang memancing kemarahan kita. Ada satu quotes yang sangat bagus yang saya pernah baca. Kalau kita itu di rumah, sabar seperti seorang yang memancing ikan, maka legalah rumah itu. Kalau kita di kantor, sama seperti seorang pemancing ikan yang sabar, maka legalah atau bahagialah rumah itu. Jadi ingat ya, kita itu sabar harus sama seperti seorang pemancing. Bagaimana seorang pemancing itu sabar, nunggu pancingannya itu ditangkap ikan ya. Ikan itu menangkap. Kadang-kadang bisa enggak, tapi dia sabar sekali. Nah, memang harus kita seperti itu. Kita bersabar, kita bertekad untuk menguasai diri kita. Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi bagian kita pada hari ini. Jadi ingat, menguasai amarah kita, menjadi orang yang sabar, ya jangan cepat marah, tapi kalau marah, marahlah terhadap sesuatu yang menurut kita sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Jadi marah kita harus punya tujuan. Jadi tujuan kita marah karena kita ingin hidup orang lain benar. Karena kita ingin Tuhan dimuliakan. Supaya orang mengalami sukacita, damai sejahtera. Jadi marahnya lebih kepada sesuatu yang universal, yang lebih besar, yang untuk mendatangkan kesukaan, kemuliaan bagi nama Tuhan.